Dikisahkan sekitar tahun 1964, sebelum Bruce Lee menjadi seorang legenda kungfu, dia pernah bertarung dengan Master Shaolin bernama Wong Jackman, yang kala itu namanya cukup melegenda, dan disinyalir pertarungan mereka terjadi karena Bruce Lee mengajarkan Wing Chun ke Amerika, yang menurut rumor yang beredar, Master Wong pernah mengatakan bahwa kungfu tidak seharusnya ada di Amerika dan dipelajari oleh orang-orang di sana, dan film ini sendiri akan menceritakan bagaimana pertarungan antara kedua legendaris Master Kungfu tersebut, dan inilah Breath of Dragon. Diawali dengan memperlihatkan dua perguruan kungfu, ada Shaolin dan Tai Chi, yang dua perguruan ini hendak mengadakan pertarungan persahabatan untuk memperkuat tali persaudaraan. Shaolin diwakili oleh putra terbaiknya yang bernama Wong Jackman, sementara Tai Chi diwakili oleh guru seniornya, dan dimulailah pertarungan sengit tersebut, yang di awal-awal pertarungan berjalan dengan cukup seimbang, dengan jual beli serangan yang penuh dengan keciri-khasan jurus masing-masing dari setiap perguruan. Dan selanjutnya setelah pertarungan berjalan makin sengit, yang pada akhirnya harus membuat Wong Jackman terjatuh, saat itu Wong Jackman yang tak terima dirinya dikalahkan pun langsung mengeluarkan jurus mautnya, untuk kemudian Shin pun maju ke 1 tahun lebih tepatnya di Amerika bagian San Francisco, dan kisah akan berfokus pada seorang master Wing Chun bernama Bruce Lee, yang di film ini Bruce Lee belum lama mendirikan perguruan kungfunya, dan jurus kungfu yang ia ajari pun masih murni jurus Wing Chun alias Kungfu Wing Chun yang berasal dari gurunya yaitu Yip Man. Dan di awal-awal membuka perguruan, Bruce Lee sudah mempunyai cukup banyak murid, yang itu mengartikan bahwa di kota San Francisco ini orang-orang lokalnya cukup antusias, atau bisa dikatakan mereka amat sangat menyukai seni bela diri kungfu. Kungfu is not a game, gentlemen. The idea is to put the other guy away fast. If you master it, that is the Wing Chun style. Mari saya perkenalkan Anda dengan dua murid Bruce Lee, yaitu Vinny dan yang satunya lagi ada Maki. Mereka berdua merupakan teman satu pekerjaan dan merupakan murid yang paling dekat dengan gurunya. Dan itu terbukti ketika mereka berdua masih ada, sedangkan murid-murid yang lain sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Di sini Bruce Lee mengetes sampai sejauh mana kemampuan bertarung Maki saat ini. Dan tapi di sini Maki justru emosi karena merasa telah dipermainkan. Dan di sini Bruce Lee pun mengingatkannya, emosi jangan pernah dimunculkan saat bertarung. Jikalau Anda ingin jadi yang terbaik, lantas pulanglah mereka. Yang sialnya Vinny malah dihadang sekelompok gangster, yang ternyata Vinny punya utang dan Vinny harus dihajar karena tak kunjung membayarnya. Nah, ketika tak lama Bruce Lee muncul lalu meminta tambahan waktu, tapi malah mendapat respon yang seolah-olah menantang, Bruce Lee pun akhirnya terpaksa turun tangan juga, dan Vinny will pay you back tomorrow. singkat cerita, esok hari pun tiba. Saat berada di tempat kerja yang merupakan perusahaan laundry milik ibunya Vinny, Vinny yang tengah membaca koran tak sengaja mendapati bahwa Wong Jackman sudah pergi meninggalkan Shaolin, dan Master Wong rupanya melakukan perjalanan ke sini untuk melihat perkembangan kungfu yang ada di sini. Dan mereka pun selanjutnya mengantarkan pakaian laundry ke salah satu restoran Cina. Lantas di sana Maki tak sengaja bertemu dengan salah satu karyawannya, yang mana Maki malah jatuh cinta, tapi Vinny mengingatkannya untuk jangan bersama wanita tersebut, sebab restoran ini dimiliki oleh seorang madam yang cukup berpengaruh, dan selain memiliki banyak anak buah, si madam-madam itu juga terhubung dengan triad, yang sekelas gangster pun tak akan berani macam-macam jika sudah berurusan dengannya. Nah, daripada mendengarkan cerita Vinny yang makin lama makin kesana kesini, Maki pun memutuskan untuk menyambut kedatangan Wong Jackman untuk memberikannya tumpangan, yang selain berkenalan dan memberikan tumpangan, Maki juga meminta agar Master Wong mau mengajarkan kungfu kepadanya, dan Master Wong sudah pasti tak akan mau mengajarkannya untuk saat ini. Master Wong, I belong to the Kun of Sifu Bruce Lee. If you perhaps give me a lesson one day. I doubt there is anything I can teach you. Ketika Bruce Lee akhirnya mendengar nama Wong Jackman yang sudah sampai kemari, Bruce Lee pun mengatakan bahwa tujuan Wong kemari ialah hendak memata-matainya, yang menurut pengakuan Bruce Lee ini sudah pernah terjadi saat ia masih jadi muridnya Yip Man di Hong Kong dulu, yang pada intinya Shaolin tak rela jika kungfu diajarkan ke orang barat, dan Bruce Lee ini juga dianggap orang barat secara kakeknya Bruce Lee adalah seorang bule. Shaolin found out my grandmother was white. You really think Master Wong came because you teach whites?
Dan di sini Master Wong sekarang. Master Wong bekerja di sebuah restoran menjadi tukang cuci piring. Dan setelah malam tiba, mereka berdua datang ke restoran untuk hanya menyerahkan surat ke wanita yang kita sebut saja dia Wulan. Di sini kita akhirnya diperlihatkan sosok si madam yang membuat Maki cukup kesal. Dan ternyata tak hanya Maki saja yang kesal, Bruce Lee pun juga kesal atas kemunculan Master Wong. Dan Bruce Lee berniat akan bertarung dengannya untuk membuktikan ke semua warga Cina di sini bahwa dia, Bruce Lee, layak dan kungfunya memang layak juga untuk disebarkan dan dipelajari semua orang. Dan kembali dulu ke si Wulan yang mendapat peringatan untuk tidak lagi mendekati warga asing. Dan esoknya Maki pun kembali mendatangi Master Wong lalu mengajaknya jalan-jalan. Dan tak lupa juga saat ada kesempatan, Maki pun diam-diam mengikuti gerakan Master Wong yang kebetulan saat ini tengah berlatih, yang tujuannya untuk bisa mengetahui jenis kungfu Shaolin itu seperti apa. Keesokan harinya, ketika Bruce Lee melihat Maki berlatih jurus Shaolin di hadapannya, Bruce Lee pun langsung memerintahkannya untuk menyampaikan ke Master Wong agar dia mau datang saat Bruce Lee bertarung dengan jawara karate di turnamen olahraga, di mana Master Wong rupanya enggan datang karena tak mau terlibat pertarungan sebab dia masih berbenah diri karena dulu pernah terpancing emosi hingga membuat guru Tai Chi pensiun. Selanjutnya esoknya Bruce Lee pun memperlihatkan jurus 1 inci yang akan ia gunakan saat nanti bertarung dengan jawara karate, dan tibalah pertarungan tersebut. Dan Bruce Lee mampu dengan mudah mengalahkannya. Sampai tak lama datanglah Master Wong yang berubah pikiran, yang di sini Bruce Lee langsung menjelaskan dirinya di hadapan semua orang. Lalu tanpa buang-buang waktu, Bruce Lee pun saat itu juga langsung menantangnya bertarung. Nah, karena tantangan Bruce Lee ini hanya didasari atas pujian dan pengakuan untuk kesenangan dunia semata, Master Wong pun memilih untuk menolaknya saja. Dan hal itu membuat Maki sedikit kesal, tapi di sini Maki dinasehati arti dari kungfu yang sebenarnya, yang jika Maki bisa mengerti apa makna dari apa yang ia ucapkan, barulah Master Wong akan mengajarkannya sedikit kungfu Shaolin kepadanya. You find something so important, then you must fight. And perhaps I will teach you. Kembali ke Wulan lagi. Karena sudah diperingatkan tapi Wulan masih saja ngeyel lalu tetap jalan bareng bersama Maki, Wulan pun pada akhirnya dikurung. Dan Vini juga mengalami musibah tatkala dia dan sang ibu digebuki lantaran Vini tak kunjung membayar hutangnya. Maki pun menceritakan ini semua ke gurunya dan Master Wong dengan maksud untuk meminta bantuan. Dan tapi di sini sang guru malah meminta Maki untuk menjauhi Wulan karena itu berbahaya. Dan pada akhirnya Master Wong lah yang bersedia membantu, di mana Master Wong langsung mengajarkan sedikit kungfu kepadanya. Lalu karena melihat satu muridnya berpaling seperti itu, Bruce Lee pun semakin panas dengan situasi ini dan dia semakin bersemangat untuk bisa berduel langsung dengan Wong Jackman. Nah, si madam yang mengetahui bahwa Maki cukup dekat dengan Wong Jackman itulah saat itu juga langsung memanfaatkan situasi ini dengan meminta agar Maki mau membujuk Wong untuk bertarung melawan Bruce Lee, yang tujuannya apalagi kalau bukan cuan, karena madam akan mengadakan perjudian yang oleh karena sudah menyangkut keselamatan nyawa seseorang, Master Wong pun setuju untuk bertarung, yang penting Wulan dibebaskan. Dan Bruce Lee jelas setuju juga karena emang sudah menunggu momen ini, dan dengan ini pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Duel berserangan terus terjadi, di mana Master Wong sukses menjatuhkan Bruce Lee, dan Bruce Lee pun juga berhasil mengulti balik, yang membuat pertarungan berlangsung seimbang sampai semua orang tercengang, dan pertarungan masih terus berlanjut hingga berpindah ke sebuah anak tangga. Nah, ketika pertarungan sempat terhenti karena Master Wong tak kunjung melakukan serangan terhadapnya, Master Wong pun menyindir yang intinya ingin menyadarkan Bruce Lee bahwa jangan terlalu sombong jika belum mencapai batas maksimal alias belum menemukan karakternya sendiri dalam jurus kungfu. Yang setelah itu Master Wong pun langsung melakukan serangan yang sesungguhnya, dan yang terjadi selanjutnya tak terima dirinya dipermalukan, Bruce Lee pun balik menyerang dan pertarungan pun kembali berlanjut dengan bisa mengembalikannya Bruce Lee lewat serangan Wing Chunnya. Dan kali ini Bruce Lee sukses membuatnya terjatuh, tapi Bruce Lee memutuskan berhenti karena sudah mengerti alasan sesungguhnya tentang apa yang dikatakan Master Wong terhadapnya. Dan melihat pertarungan ini terhenti tanpa adanya pemenang, si madam pun jelas mengalami kerugian yang membuatnya terpaksa akan menjual Wulan ke salah seorang bos kaya untuk menggantikan kerugiannya ini. Dan karena tak mungkin membiarkan itu terjadi begitu saja,
Maki nekat datang sendirian ke sana dan setelah dirinya dihajar sampai babak belur tak karu-karuan, barulah tak lama dua gurunya itu muncul untuk kemudian dua gurunya tersebut langsung masuk ke dalam untuk bisa menyelamatkan Wulan. Dalam kesempatan bertarung kali ini, Bruce Lee sudah menemukan karakter dengan memodif gaya bertarungnya menjadi ciri khas miliknya sendiri, dan jurus tersebut dinamainya dengan jurus Jet Kudo, dan jurus ini selalu mengeluarkan teriakan "Wadaw!" Yang dari sinilah awal mula jurus Jet Kudo itu diresmikan oleh Bruce Lee, dan setelah membabat habis beberapa anak buah dengan tanpa adanya bantuan Master Wong, kini selanjutnya mereka berdua harus berhadapan dengan dua orang lagi yang kali ini cukup hebat, dan sempat dibuat kesulitan sampai terkena sabetan di bagian perutnya. Bruce Lee pun membuka bajunya dan Master Wong mulai mengeluarkan jurus mautnya, dan ini sangat epik sekali karena emang jurus mereka berdua itu sangat-sangatlah keren. Dan yang terjadi selanjutnya, You must teach me that one. nah, setelah selesai menghabisi semua anak buahnya, si madam pun rupanya tetap tak mau membebaskan Wulan sampai mereka berdua ada yang mengakui kekalahan, yang pada akhirnya membuat Master Wong lah yang mengakui kekalahannya. Yang tapi di sini Bruce Lee enggan mengakui kemenangan sebelum Wulan dan para wanita lain Cina ini dibebaskan, yang oleh karena cuan lebih penting dari segalanya, madam pun mengiyakan permintaan Bruce Lee itu, dan happy ending lah mereka berdua. Lalu setelah sembuh, esoknya Maki mengantarkan Master Wong ke dermaga sebab Master Wong akan kembali ke Cina setelah urusannya dengan Bruce Lee selesai. Master Wong, Sifu Lee understood what he wanted to teach him. Kungfu must be given to the world. Bruce Lee will do that. Tamat, ending yang sangat wow.